Situasi di sekolah kami SMP Negeri 1 Kutungau Hilir itu berada di Desa Nanggang Tungau, Kecamatan Kutungau Hilir, Kabupaten Sintang, berjarak kurang lebih 65 km dari pusat kota kabupaten. Jarak tempuh yang kami lalui berupa jalan dan hutan yang cukup menantang, medan jalan yang tanahnya kuning, dan melewati jalan perkebunan sawit untuk bisa sampai ke sekolah dengan waktu biasanya 2,5 sampai dengan 3 jam untuk kondisi normal, dan bisa lebih dari 3 jam ketika situasi ekstrim, misalnya di waktu hujan dan banjir. Kondisi alam di sekitaran sekolah kami yaitu daerah rawan bencana yang lebih dari setengah musim per tahunnya, itu beberapa titik di sekitar sekolah terendam banjir, termasuk akses untuk menuju ke sekolah, sehingga kadang untuk bisa sampai di sekolah, kami melanjutkan perjalanan dengan kendaraan air, tambang milik warga sekitar yang biaya perjalanan sekali nyebrang itu 50.000. Jika dihitung pulang dan perginya sekitar seratusan ribu rupiah. Tantangan yang cukup luar biasa untuk bisa sampai di sekolah SMP Negeri 1 Kutungau Hilir. Namun kondisi tersebut tidak menyurutkan niat kami untuk menjalankan tugas semaksimal mungkin sebagai seorang tenaga pendidik di SMP Negeri 1 Kutungau Hilir. Halo Sobat Geber GTK 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kak Jubata. Arus. Sobat Geber GTK 2024, perkenalkan saya Radiman, Kepala SMP Negeri 1 Kutungau Hilir. Saya ingin berbagi praktik baik kepemimpinan pembelajaran di sekolah dengan tema pemberdayaan komunitas belajar dan ekosistem sekolah untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran guru di sekolah. Oke, penasaran dengan program yang akan kita jelaskan? Ikut saya ke kegiatannya. Untuk tantangan di sekolah kami di SMP Negeri 1 Kutungau Hilir, yaitu kondisi sekolah saat kami ditugaskan di SMP Negeri 1 Kutungau Hilir. Sekolah masa transisi peralihan dari implementasi kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk memaksimalkan menjalankan peran sebagai kepala sekolah, pemimpin pembelajaran untuk menggerakkan ekosistem sekolah untuk merubah mindset dari yang sebelumnya ke hal-hal baru di kurikulum Merdeka. Dari tantangan yang kami hadapi tersebut, kami mencoba menjalankan program yang sudah kami sebutkan melalui aksi-aksi nyata di sekolah, yaitu 2 gerakan utama yang coba kami lakukan untuk mendongkrak kualitas pembelajaran, yaitu yang pertama dengan membuat komunitas belajar dan program berdampak yang mengantarkan murid untuk siap belajar di ruang kelas. Kami mengimplementasikan dengan pertama yaitu memanfaatkan dan memberdayakan komunitas belajar di sekolah untuk mengakses platform Merdeka Mengajar. Guru kami ajak untuk belajar bersama tentang bagaimana memenuhi kebutuhan belajar murid melalui praktik pembelajaran yang berpihak pada murid, khususnya dalam pembelajaran berdiferensiasi. Tidak hanya itu, kami juga mengajak rekan-rekan guru di sekolah untuk menganalisis berbagai modul, kemudian kami adopsi dijadikan sebagai modul ajar sesuai dengan situasi dan kondisi di sekolah kami. Tidak hanya di pemanfaatan PMM, kami juga sering melakukan refleksi pembelajaran dan membicarakan bagaimana konsep pembelajaran yang menuntun tumbuh kembang murid sesuai dengan filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa seyogyanya pendidikan itu adalah proses menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak
itu bisa tumbuh dan berkembang dan anak bisa mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya di masa yang akan datang. Kegiatan lainnya yang kami lakukan di komunitas belajar yaitu belajar memanfaatkan platform digital untuk memfasilitasi pembelajaran murid di kelas. Misalnya seperti dengan kegiatan asesmen, yaitu pemanfaatan berbagai platform online yang tersedia, baik itu dari Google maupun dari platform lainnya. Kami mencoba menganalisis juga visi misi sekolah yang sesuai dengan gerakan yang kami lakukan. Hasil analisis, kemudian kami berkesimpulan bahwa visi misi sekolah harus disesuaikan dengan kebutuhan sekarang dan yang akan datang. Sehingga visi misi sekolah kami rubah, kami bersama Dewan Guru dan orang tua murid kami undang untuk melaksanakan perubahan visi misi yang lebih real, lebih fleksibel, lebih bisa untuk diwujudkan, dan tentunya yang berpihak pada murid. Untuk kegiatan lainnya di kegiatan program sekolah yang berdampak dan berpihak pada murid untuk menggerakkan ekosistem sekolah, khususnya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, yaitu ada 2 kegiatan yang bersentuhan langsung dengan aktivitas pembelajaran, yaitu kegiatan Selasa literasi dan Kamis numerasi. 2 kegiatan tersebut alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan lancar setiap minggunya, dan hasilnya dari testimoni yang diberikan oleh murid, mereka merasa terbantu dan senang dengan kegiatan yang dijalankan tersebut. Satu menyerupai tiang listrik. Kemudian tadi yang terakhir angka 17 Agustus kan? Alhamdulillah, proses tidak akan mengingkari hasilnya, atau sebaliknya hasil tidak akan mengingkari prosesnya. Begitulah mungkin yang tepat yang bisa kami gambarkan terkait dengan apa yang sudah kami laksanakan di kegiatan aksi. Seiring berjalannya waktu, berbagai gagasan yang kami lakukan, baik itu terkait dengan pemberdayaan komunitas belajar sebagai wadah peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah, dan program berdampak yang juga untuk mengantarkan murid dalam peningkatan pembelajaran di kelas, hasilnya akhirnya mulai bisa terlihat. Di semester kedua, kami hadir di SMP 1 Ketungau Hilir. Hasil pertama yang bisa dilihat yaitu dari peningkatan indeks kualitas pembelajaran di rapor mutu sekolah, penyajian pembelajaran oleh guru di kelas. Di beberapa kesempatan saat saya melakukan supervisi dan observasi di kelas, guru-guru beberapa sudah mampu mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran diferensiasi. Guru boleh menyiapkan media, guru boleh memanfaatkan teknologi misalnya dan lainnya sebagai alat bantu dalam mencapai tujuan pembelajarannya di kelas. Tidak hanya itu, ada beberapa kali saya juga mengamati, juga ada 1-2 guru sudah mulai belajar tidak hanya di dalam kelas, tapi juga memanfaatkan lingkungan di sekitar sekolah. Mereka belajar di luar kelas, mengidentifikasi lingkungan sekitar dan lainnya, dijadikan sebagai objek pembelajaran, sehingga tampak anak sangat berpartisipatif dan antusias dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk praktik pembelajaran guru, telah terjadi peningkatan kualitas pembelajaran, yaitu guru telah mampu memenuhi kebutuhan belajar murid di kelas. Hal tersebut tampak dari kegiatan pembelajaran yang dipraktikkan, yaitu telah mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rana Siska. Saya adalah salah satu guru di SMP Negeri 1 Ketungau Hilir. Menurut saya, komunitas belajar di sekolah kami sangat-sangat membantu kami para guru, khususnya dalam kami memahami setiap proses pembelajaran. Di sini, pada saat kami sudah mengadakan kegiatan di Pembel Belajar, kami sebagai guru-guru jadi bisa memahami bahwa pembelajaran diferensiasi merupakan pembelajaran yang sangat baik diterapkan di kelas. Melalui Pembel ini kami belajar bagaimana caranya kami dapat menerapkan pembelajaran diferensiasi ini di kelas,
sehingga siswa merasa lebih leluasa dan mereka lebih mengenal akan bakat dan minat serta gaya belajar mereka masing-masing di kelas, sehingga mereka boleh mencapai tujuan pembelajaran dengan baik berdasarkan kemampuan mereka masing-masing. Program-program yang ada di sekolah kami sangat menunjang kami untuk terus berkarya dan terus berinovasi, serta kami terus mau belajar untuk tetap meningkatkan kualitas pembelajaran kami yang ada di sekolah ini. Melalui program-program ini kami sangat terbimbing dan kami merasa terus belajar untuk mengembangkan diri sehingga boleh menjadi guru yang bisa membawa siswa kami kepada pembelajaran yang lebih bermakna. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Mikaela Pasca Aprilia. Saya dari kelas 8A. Saya salah satu siswi dari SMP Negeri 1 Ketungo Hilir. Menurut saya, proses pembelajaran diferensiasi sangat berdampak baik bagi saya karena kita diberi kebebasan untuk mengembangkan kreativitas kita sesuai minat dan bakat kita sendiri supaya bisa memahami proses pembelajaran dengan baik. Demikian video singkat ini, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Adil kata lido bacuramin kasaruga bah sehat kak jubata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.